Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai surat Al-Isra ayat 1 ya. Pada poin kali ini, pertemuan kali ini, video kali ini saya ingin menjelaskan hal lain, pemaknaan yang memang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu bahwa ketika Allah memperjalankan kita gitu ya. Kita coba ulangi lagi tentang ayatnya, bahwa Allah memperjalankan, Maha Suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini tempat-tempat yang diberkahi sekelilingnya gitu ya. Nah, Allah kemudian menjelaskan bahwa Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa ketika Allah memperjalankan kita, hidup kita itu adalah efektif dan efisien. Bahkan kemana-mana tuh. Bahkan wah kusut. Alor ngidul ke sana sini, sana sini, sana sini. Efektif dan efisien. Dan itulah refleksi perjalanan hidup kita juga gitu. Kalau kita mencoba untuk berlapang dada, kemudian merefleksikan apa sih yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah tempat-tempat berhentinya kita dalam rangka perjalanan kita untuk kembali kepada Allah gitu. Dan sekali lagi refleksi dari ayat ini adalah ya tadi ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha dalam satu malam. Efektif, efisien. Resource-nya sudah Allah siapkan gitu ya. Kendaraannya sudah Allah siapkan. Dan kemudian efektif tuh. Allah juga nggak nyasar-nyasar, mupang muter-muter ke sana sini nggak jelas gitu. Nah, seringkali ini juga yang saya alami gitu ya. Ketika kita tidak mengikuti perjalanan yang Allah desain untuk kita itu, hidup itu ngaco gitu. Wah, jedar sana, jedar sini. Wah, kusut, sangat kusut sekali gitu ya. Dan hidup kita bukannya malah jadi enak, malah jadi nggak tenang. Saya sangat ingat sekali gitu waktu itu ya, ketika waktu itu saya sedang, ya mungkin dalam kondisi yang masih enak dalam tanda petik gitu ya. Hidup tuh enak gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Cuma ada hal yang kurang waktu itu saya alami gitu ya, ketika semuanya ada gitu ya. Ternyata ada keresahan gitu, oh kayaknya kok nggak begini gitu ya. Ada ketidakbahagiaan di hati gitu. Saya coba renungkan apa gitu ya itu ya, kemudian tidak menemukan. Mungkin sebenarnya Allah ngasih sinyal waktu itu gitu, cuma sayanya saya terlalu sombong, hati saya terlalu keras untuk menerima, oh iya ini tuh salah gitu, harusnya nggak begini. Akhirnya ya tadi, dengan mengabaikan sinyal-sinyal Allah itu kemudian uh, saya nabrak sini, wah jedar sana, jedar sini, wah saya merencanakan saya harus begini, harus saya begini. Ujungnya nggak ada yang benar. Ujungnya malah muter-muter nggak jelas gitu ya. Beda halnya kalau memang kita mengikuti perjalanan yang Allah sudah desain untuk kita gitu. Saya yakin sekali akan jauh lebih efektif gitu ya. Allah merefleksikan dari ayat sini gitu ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha satu malam selesai. Dan balik lagi, Pepe. Nggak perlu tuh nyasar-nyasar dulu ke kutub utara lah, kemana segala macam. Udah efektif cedek. Lompat, naik, malah sempat gitu kan, dalam pemberhentiannya itu di Masjidil Aqsa, Rasulullah kan sholat. Jadi artinya bisa dibayangkan ya, begitu efisien dan efektifnya gitu perjalanan itu waktu itu. Nah, ini juga yang mungkin kita coba gali gitu ya, bahwa ayo kita ikut perjalanan Allah yang sudah desain untuk kita agar hidup kita tuh efektif, efisien, nggak mubazir. Mubazir itu sia-sia gitu. Lebih-lebih kalau ternyata juga kita sering menemukan bahwa ternyata mau hidup kita malah nggak barokah ya. Nggak barokah cirinya apa? Banyak maksiat yang kita lakukan. Uang banyak, ternyata sholat jarang gitu ya. Kemudian badan sehat, ternyata maksiatnya juga kencang gitu. Itulah tanda-tanda bahwa kita memang tidak efektif dan tidak efisien. Yakin bahwa segala maksiat yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada hidup yang tidak efektif dan tidak efisien nantinya. Karena Allah juga berfirman dalam ayat Al-Quran yang lain bahwa ketika kita menemukan ketidaknyamanan hidup, sesungguhnya kitalah sendiri yang menarik itu gitu.
kita sendiri yang menarik. Guru kita menyampaikan bahwa ketika melakukan suatu maksiat, itu sesungguhnya sedang berlomba, saling cepat. Siapa yang berbalapan untuk paling cepat antara si azab dari maksiat tersebut dengan tobat kita. Kalau kita segera bertobat, azab itu pun tidak akan datang ke kita. Sebaliknya kalau ternyata tobat kita terlambat gitu ya, lebih duluan nanti azab kita. Nah, makanya dari situ kita bisa memahami bahwa ternyata bisa jadi ketika kita menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan, sesungguhnya juga Allah sedang mengazab kita, menguji kita. Apakah kita kembali lagi kepada Allah atau tidak. Baik, poin itu adalah itu ya. Jadi perjalanan Allah itu akan efektif dan efisien. Nggak akan muter-muter kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.